Hai, oke. Perkenalkan, nama saya Bagas Pangestu. Saya di sini sebagai software backend developer, di mana saya di sini bersama tim saya, Sobat Out, mengembangkan suatu perangkat lunak sistem inventory barang untuk suatu perusahaan yaitu Koperasi Pekerja Kekar, di mana software yang kami kembangkan ini memuat suatu sistem inventory yaitu penginputan barang, kemudian penjualan barang, dan pengecekan barang. Kemudian juga, software yang baik itu ialah software yang mampu selain UI-nya memiliki UI yang baik, dia juga mampu memproses suatu pemrosesan yang cepat gitu loh, agar user dapat betah menggunakan software yang kita buat. Apalagi software yang kami kembangkan ini ialah software inventory barang, di mana dibutuhkan kecepatan dalam proses transaksi ataupun penginputan barang. Oke, uh, saat ini Anda sedang menyaksikan dari backend developer, core of software. Oke, untuk spesifikasi software yang akan kami kembangkan di sini, yang pertama untuk platform ya, kami di sini memilih platform desktop. Oke, kenapa platform desktop? Menurut kami platform desktop itu ialah platform yang tepat dikarenakan software yang kami kembangkan ini ialah software inventory barang, di mana uh, kalau misalkan web, uh, sebenarnya kalau web ini tidak terlalu efektif, karena kan yang menggunakan ini ialah admin gitu loh. Admin ini butuh kecepatan dan kerahasiaan data gitu loh. Kemudian kalaupun kami mengembangkannya dalam bentuk mobile, itu kurang efektif dikarenakan dia penginputan barang gitu. Ada penginputan barang. Jadi di sini kami berpikir untuk software yang mampu uh, mengatasi inventaris barang ialah software dengan platform desktop. Oke. Kemudian yang kedua ialah bahasa pemrograman, di mana saat semester 4 kita telah memasuki mata kuliah PBO ataupun OOP. Nah, di mana OOP itu ialah pada proyek akhirnya eh, menggunakan Java ataupun desktop gitu dalam implementasinya. Dari hal tersebut, kami menyimpulkan bahwasannya kami dapat menggunakan bahasa pemrograman Java yang akan kami implementasikan dalam software desktop. Oke. Jadi dalam pengembangan software yang kami buat ini, kami di sini mengembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan kami menggunakan IDE NetBeans. Oke. Kemudian untuk permasalahan yang sedang kami hadapi, untuk permasalahannya sendiri, permasalahan secara umum itu kesulitan dalam menghubungi stakeholder ataupun klien. Jadi kami ini terbatas dalam dapat menghubungi klien, dikarenakan klien tersebut juga sedang sibuk kerja ataupun kurang bisa diajak berkomunikasi melalui daring. Untuk ke sananya sendiri membutuhkan akses yang lumayan jauh di Panjang, karena sekitar 1 jam juga ke sana. Untuk untuk menghubungi klien, kami di sini hanya bisa sekitar sekali dalam seminggu. Jadi sangat terbatas tentunya. Jadi di sini juga kami ingin memvalidasi apakah UI yang kami buat ini sesuai dengan permintaan klien atau tidak. Nah, di situ permasalahannya, karena kami juga masih kurang kurang memiliki banyak waktu dalam menghubungi stakeholder. Oke, mungkin untuk solusinya kami akan tanyakan kepada klien tersebut apakah UI ataupun software yang telah kami kembangkan ini sesuai dengan permintaan klien ataupun tidak. Oke. Kemudian permasalahan kedua, ini merupakan permasalahan teknis yang saat ini sedang software backend developer hadapi, yaitu bagaimana ini berkaitan dengan database ya. Oke. Bagaimana database tersebut dapat melakukan otomatis pengaktifan
otomatis pengaktifan. Jikalau kita menggunakan XAMPP dalam pengembangannya, kan kita harus manual nih, harus manual dalam mengaktifkan. Kita harus manual mengaktifkan XAMPP-nya, yaitu Apache dan MySQL-nya harus kita aktifkan agar kita dapat mengaktifkan aplikasi database pada software tersebut. Nah, di sini yang kami inginkan ialah bagaimana cara mengaktifkan secara otomatis Apache dan MySQL tersebut tanpa kita menyentuh XAMPP-nya. Oke. Untuk permasalahan tersebut sedang kami tangani dan saat ini sedang kami juga sambil melakukan research di beberapa website terkait masalah tersebut. Oke, kemudian untuk masalah selanjutnya ini berkaitan dengan database lagi. Kami di sini masih kesulitan dalam menentukan bagaimana database tersebut dapat terdistribusi. Maksud dari terdistribusi ini, bagaimana database tersebut dapat digunakan oleh seluruh user yang menggunakan. Nah, di sini kan software yang kami kembangkan ini memiliki 3 user utama, yaitu yang pertama admin pengawasan utama, admin pengawasan barang yang pertama. Jadi admin pengawasan barang ini dapat bertugas untuk mengawasi keseluruhan daripada user yang menggunakan ini. Jadi dia memiliki hak otoritas paling tinggi di software ini. Kemudian yang kedua ialah admin penjualan, di mana admin penjualan ini ialah admin yang mengurusi bagian-bagian penjualan pada gudang koperasi tersebut, di mana hasil daripada, maksud kami yang kedua ini adalah bagian pembelian, admin pembelian, di mana admin pembelian ini yang mengurusi di gudang bagian barang masuk. Jadi barang masuk itu akan diurusi oleh admin penjualan, di mana seluruh barang yang masuk ini akan direkap ke dalam software tersebut. Kemudian yang ketiga adalah admin penjualan, di mana admin penjualan ini yang berhak mengurusi barang keluar dari gudang. Maksud dari barang keluar dari gudang ini ialah dari gudang menuju rak, bukan ke kasir. Jadi ada 3 user yang menggunakan. Nah, di sini kami masih terkendala permasalahan bagaimana cara mendistribusikan database tersebut secara merata. Kami saat ini juga sedang melakukan research by doing. Kami sedang melakukan research bagaimana hal tersebut kami atasi gitu. Oke, mungkin ada sekitar 3 permasalahan yang sedang kami hadapi itu. Untuk permasalahan dalam pengembangannya sendiri, saya rasa sebagai software backend developer tidak mengalami banyak kendala karena saat ini masih teratasi semuanya. Kemudian yang terakhir itu sudah sejauh mana progres yang kami lakukan. Oke, di sini saya sebagai software backend developer kami sudah berbicara juga, sudah berdiskusi dengan grup. Kami di sini sudah menyelesaikan sekitar 3 sprint pada pengembangan perangkat lunak kami. Di mana sprint pertama itu ialah pembuatan login, UI login, serta logika-logika yang butuh di dalamnya, login, pendaftaran, verifikasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dalam login dan pendaftaran. Kemudian yang kedua ialah menu UI ketiga admin. Yang kedua ini, sprint kedua ini memuat daripada login. Yang kedua ini memuat daripada bagaimana cara agar ketika kita login ataupun mendaftar, ketika yang kita daftarkan itu ialah admin penjualan, maka dia akan masuk ke dalam UI admin penjualan. Ataupun kalau misalkan yang login itu ialah admin pengawasan, dia akan masuk ke dalam admin pengawasan. Nah, di situ ialah tugas saya sebagai backend developer merancang bagaimana sistem dapat bekerja sesuai apa yang stakeholder minta gitu loh. Dan pada sprint 2 ini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk sprint 3 ini berkaitan dengan admin utama. Admin utama di sini, bagaimana admin utama ini dapat mengecek barang, mengecek kinerja daripada keseluruhan admin gitu.
kemudian dapat mengecek, dapat memverifikasi admin yang sudah bekerja, apa saja yang sudah dikerjakan admin penjualan dan admin pembelian. Di situ admin utama dapat melihat dan memverifikasi pekerjaan mereka. Nah, di situ tugas saya sebagai back-end software developer untuk merancang sistem yang dapat melihat kinerja daripada keseluruhan admin tersebut. Oke. Saat ini kami sedang melaksanakan sekitar 50% daripada sprint 3. Insya Allah untuk 1 hari atau 2 hari ke depan kami sudah menyelesaikan sprint 3. Oke. Berkaitan dengan software back-end developer, kita berbicara mengenai function ataupun suatu core daripada aplikasi, daripada perangkat lunak ini. Menurut saya di sini metode yang saya gunakan ini ialah metode bagaimana supaya pemrosesan dalam perangkat lunak ini dapat melakukan respon time yang cepat gitu loh. Jadi di sini saya melakukan pengoptimalan pada struktur data yang saya gunakan, kemudian saya juga melakukan pengoptimalan pada database agar tercipta suatu sistem yang dapat memproses secara cepat. Oke. Mungkin dari keseluruhan yang dapat back-end software developer sampaikan cukup sekian. Apabila ada kesalahan ataupun miss daripada apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.